Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno Mulyandi dari kelas R2G dengan NPM 2019-12-500-756. Pada video kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan dari Miss Nialiska dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, saya mulai dari pertanyaan nomor 1, yaitu tentang pengertian perubahan yang bersifat kontinu dan fungsional dengan contohnya. Baik, saya akan menjawab. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional adalah sebagai hasil belajar perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis, yaitu suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Saya ambil contoh, misalnya seseorang yang sedang belajar menulis, terjadi perubahan dari tidak bisa menulis menjadi bisa menulis. Hal ini akan berlangsung hingga ia dapat menulis indah dengan pulpen dan seterusnya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa perubahan yang bersifat kontinu dan fungsional itu sifatnya akan menjadi indah pada waktunya, dari yang gak bisa nulis jadi bisa nulis, dan tulisannya menjadi bagus, seperti itu. Intinya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Pengertian dari perubahan yang bersifat kontinu dan fungsional. Pertanyaan nomor 2, langkah-langkah pelaksanaan. Apa saja langkah-langkah tersebut dan cantumkan pula contoh analisis kebutuhan peserta didik yang akan Anda ajar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Langkah-langkah yang akan saya tawarkan adalah: yang pertama, menginterview siswa untuk memisahkan antara yang sudah pernah atau belum pernah memperoleh pendidikan. Nah, dari situ akan menjadi lebih mudah lagi untuk mengajarkan mana yang sudah mengerti, mana yang belum pernah merasakan pendidikan. Yang poin selanjutnya, kelompok yang sudah sering mendapatkan pendidikan diberi umpan balik atas kekurangannya dan diminta untuk mempraktekkan kembali atau dapat melakukan tugasnya seperti yang diinginkan. Pertanyaan nomor 3, yaitu tentang pilar pendidikan UNESCO. Baik, saya akan menjawab. Poin yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk menguasai. Guru sebagai sumber belajar, maksudnya guru harus menguasai materi pembelajaran. Poin yang kedua adalah learning to do, belajar untuk menerapkan. Sebagai wadah masyarakat belajar, hendaknya memprioritasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki. Poin ketiga ialah learning to live together, belajar untuk dapat hidup bersama. Maksudnya, tugas pendidikan untuk memberikan kesadaran bahwa hakikat manusia beragam tetapi terdapat persamaan. Poin keempat, learning to be, belajar untuk menjadi. Penguasaan keterampilan merupakan dari proses menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri merupakan proses pemahaman terhadap kebutuhan jati diri. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4, tentang taksonomi Bloom. Terdapat pemikiran aras rendah dan pemikiran aras tinggi. Baik, saya akan menjawab. Dalam pengenalan, siswa diminta untuk memilih satu dari 2 atau lebih jawaban. Maksudnya ialah siswa diminta untuk mengingat kembali 1 atau lebih fakta-fakta yang sederhana. Siswa mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai sesuatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal. Baik. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Sebuah sistem yang memiliki unsur instrumental input dan environmental input. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jawaban saya tentang instrumental input. Instrumental input terdiri dari komponen: yang pertama guru, yang kedua materi, yang ketiga media, dan yang keempat pengelolaan kelas. Instrumental input ialah masukan yang kehadirannya
dan pemanfaatannya diatur untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Yang selanjutnya ialah environmental input, yaitu kondisi sosial, ekonomi, kultural, filsafat masyarakat, dan sejenisnya. Environmental itu yang segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Ya, yang itu tadi yang saya sebutkan. Selanjutnya ialah pertanyaan nomor 6. Faktor eksternal yang menyebabkan masalah belajar. Faktor eksternal apa yang paling mempengaruhi proses belajar seseorang? Jawaban dari saya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar mengajar, yaitu adalah keluarga itu sendiri. Karena dari keluarga, support dan perhatian yang diberikan sangatlah penting bagi anak tersebut. Dengan dukungan dari dan arahan keluarga yang harmonis, pasti sang anak mudah untuk mencapai tujuan pendidikan yang ia inginkan. Selanjutnya ialah pertanyaan nomor 7. Gaya belajar seperti apa yang paling tepat untuk saya? Untuk Anda. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Gaya belajar yang paling tepat bagi saya adalah saling berinteraksi dengan guru, karena setiap guru memberikan materi dan setelah dia selesai menjelaskan, saya langsung bertanya jika saya tidak mengerti. Dan metode itu menurut saya cukup ampuh karena saya mendapatkan predikat ranking 1 ketika saya kelas 12 SMK. Dan pengalaman belajar yang paling mengesankan bagi saya adalah ketika saya SMK. Karena pada masa itu, saya benar-benar merasa menjadi murid yang mengerti dengan apa yang diberikan guru. Jadi dalam kehidupan saya, masa SMK itu adalah masa yang terbaik dalam menempuh pendidikan. Karena pada masa itu, saya sangat mengerti apa yang guru itu sampaikan dan saya bisa mencerna dan mengikuti apa yang guru itu inginkan. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 8. Pendekatan yang paling tepat dalam situasi seperti ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Menurut saya, pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan individu. Karena dengan melakukan dialog antara guru dengan murid, tentunya guru pasti akan tahu apa yang siswa tersebut butuhkan dalam proses belajar dan mengajar. Dan guru bisa menyesuaikan dengan siswa tersebut. Hal itu akan membuat siswa menjadi semangat dalam belajar dan mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan. Selanjutnya ialah nomor 9. Apakah Anda memiliki tokoh yang menjadi panutan dalam belajar? Dan siapa? Dan mengapa? Bagi saya, tokoh yang menjadi panutan saya adalah Ki Hajar Dewantara. Karena berkat dia, pendidikan di Indonesia itu ada. Karena ia adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Dan semboyan yang paling saya ingat dari Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Mungkin sebagian besar siswa di Indonesia udah pada tahu semua. Yang pertama adalah Ing Arso Sungtulodo, yang kedua Ing Madyo Mangunkarso, yang ketiga Tutwuri Handayani. Yang pertama itu Ing Arso Sungtulodo dari depan memberi teladan, Ing Madyo Mangunkarso dari tengah memberi semangat, dan Tutwuri Handayani itu dari belakang memberi dorongan. Dan itu semuanya sangat berkaitan dengan dunia pendidikan. Memang itu didasarkan untuk dunia pendidikan, karena di Tutwuri Handayani itu sering setiap gesper siswa dituliskan seperti itu rata-rata. Dan yang terakhir nomor 10, ceritakan tentang moto hidup Anda. Baik, moto hidup saya adalah do the best and let God do the rest. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini pasti ada campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa di dalamnya. Dan jangan pernah menyerah dan takut akan kegagalan. Karena kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia esok hari. Lakukan semua sesuai kemampuan batas kita. Dan yang terpenting, selalu lakukan hal-hal yang baik di dunia ini.
insya Allah segala kebaikan akan hadir di hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian video dari saya, Trisutrisno Mulyandi. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, karena di sini saya juga sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.